Jadi Indonesia ini sekarang jadi pasar. Dan kita termasuk para pemimpin ini tidak memiliki roadmap bagaimana menghadapi digital kapitalisme, bagaimana menghadapi kolonialisme digital. Nanti kita bicara soal itu ya. Itu. Kita bicara. Ya, Jadi artinya tidak ada. tidak perlu ada intelijen khusus, cukup intelijen yang ada di media sosial mereka tahu semua. Satu kejadian penting lagi di 2024 menyambung Prof Henry. Hilangnya YouTube channel saya hampir 40 hari. Kenapa kok bisa hilang? Setelah mau wawancara atau berkomunikasi atau berdiskusi tentang judi online, hampir 40 hari hilang YouTube saya. Terus kenapa itu? Ya ini saya curhat sekalian. Enggak apa dugaan Anda sih? Ya tadi itu yang tadi dikatakan oleh Prof Henry tadi, bahwa masalah judi online ini juga ternyata masalah besar yang diperhatikan. Jadi pada saat ada rakyat seperti saya berkomunikasi atau berdiskusi membahas judi online, besoknya nggak ada YouTube-nya. Padahal itu YouTube bagus banget. Ya ampun. Ya sekalian curhatkan, rakyat bersuara. Bang Roy keberatan? Enggak, saya mendukung Mas. Oh silakan kalau gitu. Oke. Tapi Mas Roy tadi iya Pak Prof Subiakto mengatakan iya, tapi yang bikin gaduh Mas Roy juga. Enggak, saya gaduh karena penguasa lama tadi yang sekarang disebut hybrid, itulah pangkalnya kegaduhan. Pangkalnya kegaduhan? Ya, karena dulu sebenarnya, saya nggak perlu sebut dulu zaman siapa, kita punya peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012. Itu yang dikatakan Prof Henry tadi, data-data Indonesia itu aman karena kita punya kedaulatan digital. Kita punya otoritas terhadap data itu karena dulu aturan dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012, Mas Aiman, itu mewajibkan data-data itu harus ada di dalam bumi Indonesia, harus ada di ranah tanah air Indonesia. 7 tahun berikutnya, 2019, coba ingat, 2019 itu presidennya siapa? Nah, itu pangkalnya kebobrokan. Muncullah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, koreksi saya kalau salah, Prof Henry. Itu membolehkan dalam pasal 21-nya ada kata-kata bahwa data-data digital itu boleh di Indonesia atau boleh di luar negeri. Itulah pangkal dari segala ini. Jadi artinya judi online, budi online, judi online ya. Judi online atau budi online yang benar? Ya. Judiari itu waktu ketika menjadi Menkominfo ya. Itu kemudian tahu dia, harusnya dia punya otoritas. Seorang judiari itu harusnya dia punya otoritas. Judi online, kok judiari sih? Budi online. Anda ini pengen acara ini di take down juga? Diambil juga? Kalau di take down, karena itu peristiwa yang saya alami itu. Itu kalau di take down, saya sebutkan 5 bandar besar judi, Mas. Nanti inisialnya saya sebutkan. Ya, yang itu diketahui oleh Pak Budi online tadi, ya. Dan kemudian ternyata itu tidak ditindak. Padahal itu mudah. Kalau itu tidak clear. Artinya gini Mas. Setelah ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Yang kita mungkin Mas Henry nanti bisa sebutkan. Itu presidennya siapa 2019 itu. Itulah pangkalnya semua. Karena data-data artinya sengaja dibuka. Iya. Kemudian ada sesuatu di situ. Betul. Oleh siapa? Nah, oleh siapa? Anda mengatakan oleh Presiden 2019 waktu itu Pak Jokowi. Ya saya lupa presidennya siapa 2019. Nanti kita bisa itulah bahas ujung pangkalnya. Kalau Pak Prabowo nanti, ini simpel aja. Kalau Pak Prabowo ingin mengembalikan kedaulatan digital, ya, ubah lagi peraturan pemerintah itu, ya, dan kemudian lakukan. Mungkin nanti Menkom Digi yang baru, Mutia Hafid akan lebih mudah lagi. Nggak, ini maksudnya gini, sengaja saya menangkap kesan begini, itu sengaja dibuka supaya judi online itu bisa lebih leluasa. Memang harus sengaja dibuka. Karena supaya judi online lebih luas, Anda mengatakan itu? Untuk supaya investasi digital itu bisa berkembang, katanya begitu. Tapi akibatnya apa? Semua pemain budi online kemudian lari ke luar negeri gitu loh. Sehingga akibatnya apa? Ranah dari yurisdiksi kepolisian kita nggak bisa jangkau ke luar negeri. Jadi itu kesengajaan tidak, Mas? Kalau kayak gitu. Itu maksud saya. Tapi pemainnya tetap dari dalam? Luar dan dalam. 2012 itu sudah ada peraturan pemerintah yang mengharuskan di Indonesia. 2012 presidennya siapa ya? Gitu. Saya juga udah nggak di partai itu lagi, tapi artinya nasionalisme itu clear banget. 2019 malah justru ditaruh di luar negeri. Itu kuncinya, Mas. Dari itu kalau Pak Prabowo tarik kembali, hormat kita kepada Pak Prabowo. Dengan ditaruh di luar negeri akan menjadi liar. Sangat liar dan kita sekarang nggak bisa apa-apa
polisi cuma mengatakan, waduh itu kan servernya dulu. Dan itu kesengajaan menurut Anda? Ada kecurigaan kesengajaan? Ya, saya harus mengatakan begitu karena Untuk keuntungan pihak-pihak tertentu? pastilah. Kita Apa yang tahu, dicari, uang? Kerugian dari budi online itu kan sudah mencapai 900 triliun tahun tahun ini, Mas. Gitu. Kabarnya begitu? Kalau mau PPATK? kembalikan aturan itu ke dalam negeri Indonesia sehingga kita tidak semakin merugi. Oke, apakah benar apa yang dikatakan oleh Bang Roy Suryo? Nanti kita akan bahas. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali sesaat lagi.